Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bersama saya Ibu Upita Prananingrum dari SMKS Wali Songo 1 Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran korespondensi kelas 10 SMK, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Tujuan pembelajaran materi ini, peserta didik dapat mengklasifikasi jenis-jenis surat niaga. Indikator pada pembahasan kali ini adalah mengkomunikasi jenis-jenis surat niaga dan kompetensi dasar 3.8 menganalisis surat niaga dan kompetensi dasar 4.8 membuat surat niaga. Pernahkah kalian mengetahui bagaimana proses komunikasi bisnis yang dilakukan oleh penjual dan pembeli? Nah, mari kita pelajari bersama tentang bagaimana alur proses komunikasi antara penjual dan pembeli tersebut. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan alur surat niaga. Alur surat niaga adalah gambaran bagaimana pengiriman surat bisnis atau niaga yang disusun struktural dan dihubungkan dengan garis-garis antara penjual dengan pembeli yang masih memiliki satu hubungan atau makna tertentu dan menggambarkan urutan suatu kejadian. Bahkan ini akan memberikan gambaran mengenai proses komunikasi antara penjual dan pembeli dalam suatu kegiatan bisnis. Terjadinya proses jual beli tidak selalu dimulai dengan adanya permintaan dari calon pembeli kepada calon penjual, tetapi bisa juga diawali dari penjual kepada calon pembeli. Dari bagan yang ada ini dapat dibuat beberapa alternatif dimulainya proses jual beli. Perkenalan produk juga dapat dilakukan melalui iklan atau promosi. Sehingga ketika mengawali pembuatan surat bisnis harus disesuaikan dengan surat sebelumnya atau dari informasi yang didapat sebelumnya. Proses jual beli pasti akan melibatkan penjual dan pembeli. Kegiatan mengenai pengiriman surat niaga atau bisnis diawali oleh penjual untuk mengirim surat perkenalan kepada pembeli. Surat perkenalan merupakan surat yang berisi tentang memperkenalkan produk agar calon pembeli tertarik untuk membeli. Setelah pembeli menerima surat perkenalan, pembeli akan mengirimkan balasan berupa surat permintaan penawaran, yaitu surat yang berisi tentang permintaan untuk mendapatkan penawaran mengenai produk yang dijual secara terperinci. Kemudian penjual akan mengirimkan surat penawaran kepada pembeli, yaitu surat yang berisi tentang jenis produk secara terperinci, spesifikasi produk, cara pembayaran, cara pengiriman barang, diskon, rabat, potongan harga, dan syarat atau ketentuan lainnya. Pada saat pembeli telah mempelajari surat penawaran dari penjual, jika dirasa tertarik dengan jenis produk, syarat dan ketentuan pembelian, maka pembeli akan mengirimkan surat pesanan, yaitu surat yang berisi tentang rincian barang yang dipesan mulai dari jenis produk, merek, spesifikasi barang, harga satuan, dan jumlah barang yang dipesan. Jika barang-barang yang dipesan oleh pembeli melalui surat pesanan tersedia dan dijual, maka penjual mengirimkan surat konfirmasi pesanan kepada pembeli, yaitu surat yang berisi tentang konfirmasi atau kejelasan barang apa saja yang dipesan oleh pembeli dan siap dilakukan pengiriman. Setelah itu, penjual akan mengirimkan surat pengiriman pesanan, yaitu surat yang berisi tentang pengiriman barang-barang yang dipesan. Jika pembeli telah menerima barang yang telah dipesan, maka pembeli akan mengirimkan surat pemberitahuan penerimaan barang kepada penjual, yaitu surat yang berisi tentang pemberitahuan bahwa barang yang dipesan telah sampai di tempat tujuan atau di tempat pembeli. Selanjutnya, seperti yang telah disyaratkan dalam surat penawaran, penjual berhak untuk melakukan penagihan pembayaran jika pembeli belum melunasi pembayaran. Surat penagihan pembayaran
yaitu surat yang berisi tentang tagihan kekurangan pembayaran yang telah dijanjikan oleh pembeli. Dan jika pembeli telah mengirimkan atau melunasi pembayaran pesanan barangnya, maka pembeli mengirimkan surat pemberitahuan pembayaran kepada penjual, yaitu surat yang berisi tentang konfirmasi pembayaran. Demikian urutan bagan atau alur dari pengiriman surat niaga atau bisnis. Semoga dapat dipahami dan dipelajari dengan baik. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.